Dan untuk membahas terkait dengan gugurnya 3 anggota polisi dalam tugas operasi penggerebekan bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah, kita akan langsung membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas Yusuf Warshim yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Halo, selamat sore Pak Yusuf, apa kabar? Selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Yusuf telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama dengan Berita Satu Sore. Bapak, kami ingin pertama-tama meng-cross-check terlebih dahulu Pak, informasi yang diterima oleh Kompolnas terkait dengan kronologi dalam penggerebekan bandar narkoba di Katingan ini, bagaimana sebenarnya runtutan peristiwanya hingga akhirnya diketahui 3 anggota polisi gugur dalam tugasnya. Baik, terima kasih Mbak Sosa. Kalau yang ditanya sebenarnya tentu itu masih di dalam pendalaman melalui pemantauan langsung di lapangan oleh tim Kompolnas, sehingga belum bisa kita sampaikan yang sebenarnya. Tapi yang bisa kami sampaikan informasi awal yang memerlukan pendalaman lebih lanjut bahwa pada tanggal 2 Juli 2026 ada kegiatan penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Katingan Tengah di tempat yang disasar untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan penangkapan di Desa Tumbang Kelemai. Nah, yang disasar namanya sudah ada dan lokasi yang dituju dan tempat yang dituju itu sudah ketemu, dan yang dituju diduga pelaku tindak pidana narkotika itu sudah bisa diamankan. Namun pada proses itu laporan yang kita terima sementara disampaikan ada fakta-fakta perlawanan dari tempat kejadian perkara, lawanan dengan menggunakan senjata tajam. Karena dalam situasi yang terancam, tentu personel bertugas tentu membentengi diri agar tidak terjadi ancaman yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, kan gitu. Ya, baik. Situasi di rumah itu kemudian ada histeris lah, sehingga menimbulkan kegaduhan warga, sehingga diketahui, dan kemudian dalam prosesnya ya ada perlawanan yang tidak memungkinkan. Baik. Petugas berada di situ terus, intinya ya harus menyelamatkan diri, gitu. Nah, dalam upaya penyelamatan diri itu ya kami analisis ada upaya yang tidak maksimal 3 dari personil. Yang itu penyelamatan dirinya itu menuju sebuah pulau yang harus melewati sungai, karena tidak bisa lagi maksimal. Istilah mungkin dugaan sementara apakah itu tertangkap oleh yang melakukan perlawanan atau tenggelam. Ini yang masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Baik, berarti ini Pak terkait dengan Kompolnas memastikan apakah 3 polisi ini gugur atau meninggal dunia sebelum atau justru sesudah berada di sungai, itu ya poin penting yang lagi didalami oleh pihak Kompolnas ya Pak ya? Betul, kalau itu terkait dengan adanya korban dari petugas yang bertugas. Ya, pastikan dulu apakah gugur sebelum penyelamatan. Intinya laporan sementara yang kita terima ada perlawanan di desa yang dituju tempat kejadian perkara melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika. Nah, di desa itulah terjadi perlawanan. Nah, apakah meninggalnya pada saat upaya menyelamatkan diri atau sebelumnya sudah tertangkap oleh pihak yang melakukan perlawanan. Ini perlu pendalaman lebih lanjut agar clear. Yang kedua, kalau dari SOP sebenarnya apabila ingin melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sementara kan itu sudah tengah malam, yang memang sudah tepat untuk tidak menimbulkan perhatian banyak masyarakat atau apa-apa. Ya
dari waktunya sih sudah tepat gitu. Baik. Nah, Pak Yusuf, untuk kasus ini, apakah dari Kompolnas ada perwakilan yang sudah dan sedang berada di wilayah Katingan? Dan kemudian, Pak, untuk kasus utamanya sendiri, penggerebekan bandar narkoba tersebut, apakah ini tuntas atau justru kabur? Bagaimana informasi sebenarnya? Saat ini Kompolnas sedang berada di lapangan dan berada dalam proses kegiatan pemantauan langsung. Ya mudah-mudahan sudah sampai di Katingan. Harusnya sudah sampai dilakukan pengumpulan data di sana. Nah, itu untuk memastikan apa yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut termasuk adanya korban petugas itu apa penyebabnya. Yang kedua, pastikan juga bahwa kegiatan ini ya akan memastikan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika itu harus tuntas, dan itu kita dorong karena apa namanya ya, kita kan tahu sendiri bahwa tantangan untuk negara kita ini terkait dengan kejahatan narkotika itu kan ya sudah masuk dalam kondisi darurat yang harus diseriusi, dan Presiden sendiri kan menjadikan itu program Astacita terkait dengan penegakan hukum untuk kejahatan narkotika. Baik, jadi Pak Yusuf, artinya sampai dengan detik ini kita berbincang, Kompolnas juga belum mengetahui secara pasti ya tuntas atau tidak penangkapan terhadap bandar narkoba tersebut ya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tim Kompolnas sedang berada di lapangan. Baik. Hasilnya nanti akan disampaikan. Baik, karena Harapan informasi kami, yang beredar juga masih rancu. Oleh karena itu mungkin kami menduga sudah ada informasi lebih dulu dari Kompolnas, tapi ternyata informasi masih sama ya Pak ya? Masih sama bagaimana maksudnya? Masih sama, belum ada kepastian terkait dengan tuntas atau tidaknya, terkait dengan fokus utama dalam penggerebekan kemarin. Karena yang dari media terima juga ini belum ada informasi sudah tertangkap atau belum, makanya kami konfirmasi kembali. Begitu. Iya, itulah bagian dari tujuannya kita ke sana kan untuk memastikan dua hal, penyebab meninggalnya personil yang diduga meninggal, yang itu ditemukan meninggal, bukan diduga ditemukan meninggal. Yang kedua, terkait dengan memastikan penanganan penegakan hukum tindak pidana narkotikanya itu jelas dan tuntas itu. Baik, karena kasus-kasus seperti ini Pak sering dialami oleh tim kepolisian ya. Apa kira-kira yang menjadi catatan mungkin dari Kompolnas kepada tim kepolisian ketika akan bertugas untuk persoalan yang serupa? Silakan. Sementara tentu kita belum bisa memberikan catatan. Tentu yang perlu dilihat kan bagaimana pola penanganan, manajemen penyidikan terkait dengan tindak pidana narkotika ini kan sebenarnya tidak sama dengan tindak pidana umum gitu, tidak sama. Itu yang akan kita lihat. Misalnya kalau menurut undang-undang narkotika kan polanya itu kan undercover buy. Jadi itu terus ada control delivery, apakah itu sudah dilakukan. Setidaknya ketika ada bandar yang akan ditangkap kan tentu sudah didasarkan oleh informasi. Nah, terkait dengan tempat untuk dilakukan penangkapan itu kan sudah diperkirakan bagaimana situasi lingkungan, seperti apa, tentunya sudah itu yang akan kita cek semua. Baik, kita akan nantikan bagaimana hasil pemeriksaan lapangan langsung dari kasus ini. Terima kasih Yusuf Warship, anggota Kompolnas Republik Indonesia atas waktu yang dibagikan di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, terima kasih.